Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pelajaran MDTA ya, yaitu pelajaran akidah kelas 4 MDTA semester 1 bab 1 memahami dan mengimani para Rasul Allah. Subbab C Rasul Ulul Azmi, D sifat-sifat wajib, mustahil dan jais bagi para Rasul, E sifat-sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi uswatun hasanah, dan yang terakhir adalah F sifat utama para Rasul. Nah, bagi anak-anak yang sudah mempunyai LKS beriman kelas 4 MDTA, silahkan dibuka LKS-nya halaman 25. Ya, Pak Basri ulangi, materinya ini ada di LKS MDTA atau LKS beriman kelas 4, yaitu halaman 25. Baik, berikut materinya. C. Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi adalah Rasul yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa. Rasul yang memiliki gelar Ulul Azmi yaitu ada 5. Yang pertama adalah Nabi Nuh alaihissalam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yang ketiga Nabi Musa alaihissalam, yang keempat Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi anak-anak, di antara 25 Rasul, itu terdapat 5 Rasul yang istimewa. Julukannya adalah Rasul Ulul Azmi. Mengapa mereka disebut Rasul Ulul Azmi? Karena kelima Rasul ini memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa, dan juga karena cobaannya juga sangat luar biasa melebihi nabi-nabi yang lain. Kriteria yang menjadi tolak ukur Rasul Ulul Azmi diantaranya, yang pertama yaitu memiliki kesabaran yang tinggi ketika berdakwah. Nah anak-anak, para Rasul ini adalah utusan Allah yang pastinya memiliki sifat sabar. Namun di antara 25 Rasul ini, yang sangat tinggi kesabarannya adalah Rasul Ulul Azmi. Yang kedua, senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tidak menurunkan azab kepada kaumnya. Jadi kalau kita menyimak kisah-kisah Rasul yang lain, kalau umatnya ingkar ya atau durhaka, mereka pasti akan didatangkan azab oleh Allah. Sedangkan para Rasul Ulul Azmi ini sampai detik-detik terakhirnya selalu memohonkan kepada Allah agar kaumnya yang ingkar ini tidak terkena azab. Namun ketika Allah sudah berkehendak, maka tetap terjadi. Kecuali umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad ini sangat istimewa ya. Allah masih berkenan memberikan atau membuka pintu taubat hingga nyawa terputus dan juga hingga hari kiamat.
Kemudian yang ketiga, senantiasa berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi hidayah kepada kaum. D. Sifat-sifat wajib, mustahil, dan jais bagi para rasul. Sifat wajib artinya sifat-sifat yang harus ada pada diri rasul. Sifat mustahil artinya sifat-sifat yang tidak mungkin ada pada diri rasul. Sedangkan yang terakhir yaitu sifat jais artinya sifat yang boleh melekat pada diri rasul. Nah anak-anak, jadi tiga sifat ini memiliki perbedaan ya. Kalau sifat wajib ini harus ada pada diri rasul. Kalau salah satu dari sifat wajib ini tidak ada, maka seseorang tersebut tidak bisa disebut dengan rasul. Nah, lawannya sifat wajib ini adalah sifat mustahil. Sifat mustahil ini adalah sifat yang tidak boleh ada atau tidak mungkin ada pada diri para rasul. Nah, yang terakhir ini adalah sifat jais. Sifat jais ini adalah sifat-sifat yang melekat pada diri rasul. Artinya, para rasul ini kan manusia, pasti mempunyai sifat atau mempunyai rasa lapar, rasa dahaga, rasa ngantuk, dan sebagainya, yang semua itu adalah hal yang wajar pada diri manusia. Kemudian, sifat wajib dan mustahil bagi Rasul ada 4. Yang pertama adalah sidik, jujur. Lawannya atau sifat mustahilnya adalah kizib, dusta. Yang kedua, yaitu amanah, dapat dipercaya. Lawannya atau sifat mustahilnya adalah khianat, tidak dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan. Lawannya adalah kitman, menyembunyikan. Yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Lawannya atau sifat mustahilnya adalah baladah. Nah inilah sifat wajib beserta sifat mustahil bagi Rasul. Kemudian yang terakhir adalah sifat jais bagi Rasul, artinya mempunyai sifat-sifat seperti manusia biasa, atau dalam istilah akidah yaitu atau istilah tauhid, fi'lul mumkinin au tarkuhu. Kemudian sifat-sifat Nabi Muhammad SAW yang menjadi uswatun hasanah, yaitu yang pertama selalu memaafkan, yang kedua sayang terhadap binatang, yang ketiga ketika dipanggil selalu menjawab labbaik dan tidak pernah melangkahi orang lain, yang keempat tidak sombong atau bangga diri, yang kelima senang silaturahim dan menjaga adab. Yang F, sifat utama para rasul adalah selalu bersyukur. Nah ini, kita harus meniru para rasul yaitu selalu bersyukur. Ya. Kemudian berbakti kepada orang tua. Yang ketiga sabar. Yang keempat istighfar dan memaafkan orang lain. Yang kelima adalah lemah lembut. Nah yang terakhir, Ananda soleh-soleha kelas 6 atau kelas 4 MDTA. Tugasnya yaitu silahkan hafalkan 5 Rasul Ulul Azmi dan sifat wajib, mustahil, serta jais para Rasul. Kirim berupa video ke Google Classroom. Oke? Nah, demikianlah pembelajaran pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.